Sosok pertama yang Nyai lihat ketika pertama kali masuk lagi ke daerah Cadas Pangeran itu. Nyai ngelihat ada ular gede banget. Ular, dan itu baru ngelihat badannya doang. Itu gede banget dan dia tuh kayak ada di jalan itu tapi kayak ditembus mobil gitu loh. Selain sosok ular itu, Nyai juga sering lihat memang mohon maaf korban-korban yang kerja paksa gitu. Ada juga mitos yang beredar kalau misalnya ada yang ngomong. Oke. Enggak, suara cowok di belakang aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Mistis, kembali lagi bersama saya Nyai Sabrina. Nyai tadi habis nyeruput kopi nih, ini enak banget buat kalian yang mau banget ngopi, nyari tempat kopi yang enak. Nyai sekarang ada di Rumah Kopi Bogor. Nah, kalian bisa ngopi di sini, tempatnya enak banget. Dan di sini juga ada kopi kemasan yang bisa kalian beli buat oleh-oleh khas Bogor. Dan jangan khawatir ya guys, ini pure asli real kopi dari Bogor gitu. Kalian bisa cek Instagramnya di @rumahkopibogor. Malam ini Nyai akan membahas kejadian yang lagi viral baru-baru ini tentang orang yang katanya hilang di Cadas Pangeran. Dan itu ternyata prank ya guys gitu loh. Ternyata dia nggak hilang, namanya Yana ya kalau nggak salah. Dia nggak hilang dan apa sih, dia nyari bininya katanya ya kan. Pokoknya kejadiannya seperti itulah, mungkin netizen kalian lebih tahu gitu. Tapi Cadas Pangeran ini setelah kejadian itu jadi mulai naik lagi mitos-mitosnya gitu. Nah, Nyai mau sedikit bahas tentang mitos-mitos Cadas Pangeran gitu. Jadi simak baik-baik ya. Nah, kebetulannya ini orang Sumedang, kakeknya orang Sumedang gitu. Jadi ada dapat sedikit cerita lah tentang Cadas Pangeran dulunya seperti apa. Nah, kalau misalnya lewat sejarah yang Nyai tahu, Cadas Pangeran itu dulunya gunung. Nah, gunung itu ketika masa penjajahan Belanda gitu, warga sekitar itu dipaksa untuk kerja rodi mengikis gunung itu untuk jadi jalan biar bisa dilaluin sama tentara Belanda gitu, untuk dipakai kendaraan di situ supaya bisa masukin amunisi entah senjata atau makanan dan lain sebagainya. Jadi di situ memang awal dibangunnya aja udah jadi tempat berdarah gitu loh. Udah jadi tempat yang sangat berdarah sekali gitu, karena banyak banget orang yang dipaksa kerja di situ sampai benar-benar meninggal karena dia nggak dikasih makan, nggak boleh ada istirahat. Kalau udah meninggal di situ ya udah dibiarin aja, nggak diapa-apain. Sementara yang lainnya tetap harus dipaksa kerja, sampai banyak banget makan korban jiwa. Dari situ aja udah bisa dibayangkan ya Cadas Pangeran bagaimana berdarahnya tempat itu gitu. Bagaimana seramnya kalau misalnya kita lewat situ. Dan setiap kali Nyai pulang kampung memang merasakan aura yang sedih banget di jalanan itu gitu loh. Dan dulu kan Cadas Pangeran nggak seaman sekarang. Itu kan dulu itu nggak ada jembatan pembatas gitu loh, nggak ada pembatas di sepinggir Cadas Pangeran dulu, nggak ada. Jadi memang ketika mobil lewat situ tuh harus benar-benar pelan-pelan dan hati-hati gitu. Dan banyak banget kejadian kecelakaan di situ yang memang kadang ceritanya nggak masuk akal dan dikait-kaitkan dengan mitos yang ada di situ. Nah, mitos paling terkenal di situ adalah ada sebuah batu di situ, batu Cadas namanya, yang ketika dilakukan pembangunan untuk Cadas Pangeran, batu itu tuh nggak bisa dihancurin, udah dibom berkali-kali, yang hancur cuman tanah di sekitarnya, batu itu masih tetap utuh,
nggak bisa dipindahin dan nggak bisa diapa-apain. Nah itu jadi ikonik yang kuat di situ ya gitu, Batu Cadas Pangeran. Dan buat kalian yang belum pernah lewat situ, Cadas Pangeran itu bener-bener jalannya meliuk-liuk gitu. Dan itu dulu ketika waktu Nyai masih kecil lewat situ, itu jalannya miring ke arah jurang. Jadi kayak dia cuma muat untuk 2 mobil, dan di sebelahnya jurang, dan bawahnya itu jurang dan hutan. Jadi memang benar-benar masih hutan, dan kesan mistisnya tuh luar biasa kalau lewat situ. Sekarang sih sudah lebih aman ya, karena di pinggirnya udah dipasang pembatas jalan. Dulu benar-benar los aja gitu. Jadi kalau amit-amit kalian ngantuk di jalan dalam keadaan yang ngebut gitu, itu bisa jadi kayak tiba-tiba belok dan masuk jurang. Nah, waktu Nyai sering pulang kampung ke sana bersama keluarga, itu memang ada satu sosok yang bikin bulu kuduk merinding banget. Nyai lewat itu mulai sadar ada makhluk itu tuh waktu Nyai SMA kelas 1. Pulang kampung lah, lebaran, lewat situ sekitar jam 10 lewat gitu, udah mau setengah 11 deh kayaknya lewat situ. Jalan pelan-pelan. Nah ketika Nyai jalan pelan-pelan, Nyai ngeliat ada ular gede banget. Ular, dan itu baru ngeliat badannya doang. Itu gede banget, dan dia tuh kayak ada di jalan itu, tapi kayak ditembus mobil gitu loh. Dan itu sosok yang lumayan mendominasi di situ, kayaknya mungkin ratunya ya di situ. Nggak tahu juga, nggak sempat komunikasi, tapi itu sosok pertama yang Nyai lihat ketika pertama kali masuk lagi ke daerah Cadas Pangeran itu. Ada ular besar di situ. Dan menurut mitos warga juga memang ada sosok ular di jurang di bawah Cadas Pangeran itu, yang Nyai bilang jurang dan hutan. Di situ memang ada sosok ular besar, mitosnya seperti itu. Dan ular itu sering menampakkan diri ke warga sekitar. Selain sosok ular itu, Nyai juga sering lihat memang mohon maaf, korban-korban yang kerja paksa gitu ada di situ, yang kondisinya memang sangat miris. Jadi hantu-hantunya tuh kelihatan kurus, kayak kurang makan, kurang gizi. Terus mereka berlumuran lumpur dan tanah, dan apa ya, kayak apa sih, suasananya tuh kayak penuh penderitaan gitu. Dan setiap lewat situ ada mitos yang beredar, nggak boleh buang sampah sembarangan. Dan itu kayaknya berhubungan dengan kerja Rodi, karena kan kayak ya dulu itu tempat mereka meninggal loh, kerja mati-matian di situ gitu. Mereka membangun jalanan itu gitu kan, dipaksa dikuras habis gitu tenaganya sampai pada mati. Tapi kalian yang memang anak cucunya ke situ lewat buang sampah sembarangan, kayak harusnya lebih pengertian ya gitu. Ditambah itu adalah kita peduli lingkungan, yang kedua adalah menghargai juga lah gitu. Dan mitosnya tuh ketika kalian buang puntung rokok sembarangan, itu akan dapat kesialan setelah dari situ. Entah di situnya, atau setelah dari situ, atau setelah pulang. Mitosnya seperti itu. Jadi ya wanti-wanti aja buat kalian yang memang mau lewat jalan Cadas Pangeran, lebih hati-hati lah, lebih jaga sikap di jalan gitu loh. Nggak cuma di Cadas Pangeran doang, tapi di semua tempat ya guys gitu. Dan ada juga mitos yang beredar, kalau misalnya ada yang ngomong, okay. Enggak, suara cowok di belakang aku. Kenapa? Lanjut. Ngomong apa? Kenapa udah ngomongin aja? Iya, nggak tahu tadi kata dia jangan ngomong gitu. Berarti ya nggak boleh. Kayaknya adalah mitos, mungkin kalian bisa cari sendiri, tapi saya nggak boleh ngomong gitu. Ini berkaitan dengan proses pembangunan si Cadas Pangeran tersebut. Baru loh ini Nyai lagi podcast, terus tiba-tiba ada yang bisikin di belakang, laki-laki. Kalau kalian lihat sosoknya, mungkin ada yang ngelihat siapa gitu, karena nggak berani nengok. Kok gue jadi blank ya?
Aduh. Oke guys, ya intinya itulah gitu. Sedikit cerita dari Nyai lewat sosok-sosok tersebut gitu, dan kalau yang ngelihat mungkin bisa tahu mereka masih ada di sana gitu. Jadi ya kita hati-hati aja. Nggak cuma di Cadas Pangeran, tapi di semua tempat kita harus lebih hati-hati, lebih menjaga sikap gitu. Dan buat kabar-kabar hoax lainnya ya udahlah gitu. Bisa kalian percaya, bisa juga tidak, jadi terserah. Tapi mungkin teman-teman punya pengalaman mengenai perjalanan di Cadas Pangeran atau punya cerita yang lebih menegangkan daripada Nyai yang cuma sekedar ngelihat sosok ularnya, kalian bisa komen di bawah ya. Bisa komen di bawah untuk kasih tahu ceritanya. Makasih buat yang udah dengerin cerita hari ini. Jangan lupa untuk beli kopi kalau ke Bogor, mampir ke Rumah Kopi Bogor. Kalian bisa cek Instagramnya sekali lagi di @rumahkopibogor. Oke, makasih guys yang udah nonton video hari ini. Jangan lupa untuk selalu nonton tayangan Nyai, di share, di like, di komen, di subscribe. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.